Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya di dalam ngobrol-ngobrol santai mengenai kesehatan jiwa. Judulnya yang saya akan berikan adalah perselingkuhan yang membuat saya sakit hati. Tadi siang ada seorang remaja atau bisa dikatakan dewasa muda yang berusia kurang lebih 20-21 tahun, dan dia masih kuliah dan termasuk orang yang memiliki IQ yang tinggi. Anak ini seorang wanita yang memang betul-betul sangat mudah jatuh cinta, jadi sehingga lupa melihat batasan-batasan kita di dalam jatuh cinta. Terbiasa dan terlena oleh dan haus dengan kasih sayang dari seorang figur ayah, dan itu dia tidak dapatkan karena begitu sibuknya ayahnya bekerja, dan juga begitu juga dengan kesibukan ibunya, sehingga dia haus dengan sentuhan atau kata-kata yang manis, yang positif untuk diri dia. Itu gak muncul dari sejak dini. Nah, pada saat dia bertemu dengan seorang cowok, dan seorang cowok itu selalu mengagungkan dia atau memuji dia, sehingga dia merasakan perasaan itu, feelingnya jauh lebih naik. Jadi dengan sangat mudah dia membina pertemanan itu dan langsung menjadi cowok. Kepintaran dia di dalam kuliah tentu tidak sama dengan kepintaran dia dalam berhadapan dengan seorang lawan jenisnya, ambillah seorang pria. Dan dia melihat bahwa cowok ini sama-sama pintar, sama dengan dia. Tetapi kalau dia ini adalah merupakan anak satu-satunya, tentunya kita harus berpikir, seorang pria yang anak satu-satunya dan kuliahnya cukup bagus, dan kedua orang tuanya di dalam posisi-posisi yang kedudukannya juga bagus. Nah, tentunya dia harus memiliki rasa cinta pada dirinya dia dulu, baru dia bisa mencintai. Tetapi sayangnya, karena kebutuhan secara psikologi itu dia dambakan, jadi dia mencintai seseorang itu melebihi dari takaran, sehingga dia merasakan sudah memiliki dia. Tapi bagaimanakah dengan cowok ini? Tentunya tidak seperti yang kita harapkan. Apakah dia berbalas atau membalas cintanya? Belum tentu. Karena dia bisa melihat yang cowok ini, bahwa ceweknya ini sangat care sama dia, sangat perhatian. Jadi dia tahu kelemahan dari cewek ini. Ingat loh, ini penting sekali. Untuk mencintai, memberikan cinta kita pada pasangan, pada cowok kita, jangan banyak-banyak, karena kita belum tahu siapa dia. Sebulan, 2 bulan, bahkan pun membina hubungan di dalam 7 tahun, 10 tahun, juga kita tidak tahu siapa dia. Artinya kita akan tahu kalau kita sudah tinggal satu atap. Berarti kita menikah, bukan kita tinggal dulu dengan kata lain tinggal satu atap tanpa diikat pernikahan. Ini yang Anda harus betul-betul hati-hati. Anda tinggal satu atap berarti sudah melakukan hubungan suami istri yang akan berdampaknya itu pada siapa sih? Pada wanita. Itu yang salah. Atau dikatakan diikat pernikahan tetapi tanpa ijazah alias sertifikat surat nikah.
atau menikah disebut dengan kawin siri, juga tidak ada yang melindungi diri kita. Yang artinya kita bisa dilepaskan seenaknya saja. Ini yang paling Anda harus tahu. Kita harus tahu body language, apa yang dia katakan, sikapnya, itu Anda harus tahu. Seorang pria mencintai kita setulusnya, dia tidak akan menodai kita. Dia akan berkorban, berbuat sesuatu untuk yang dia cintai. Tetapi kalau Anda yang lebih mencintai dari dia, nih, misalnya Anda berikan cintanya sampai 80%, kemudian dia menghilang, membawa 80%, yang sisa itu 20%, kira-kira apa yang terjadi sama kita? Pasti kita akan mewek, nangis, sedih, yang mungkin susah benar untuk pulihnya, itu memakan waktu. Tapi kalau kita kasih cintanya dia 15%, 85% sama kita, dia mau kabur juga bodoh teuing. Kita ada lagi dong, cari lagi yang mungkin kita bisa dapatkan yang lebih baik. Satu hal, pada saat kita menikah, tentu kita akan memilih yang terbaik dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita mencari yang terbaik kalau kita tidak punya pembanding? Disitulah kita mulai bisa membina hubungan secara berteman dengan berapa banyak pria. Hanya sebatas teman, tidak lebih dari itu. Artinya kita kalau berteman tentu tidak menyerahkan tubuh kita. Kita berteman, ayo belajar, ayo jalan-jalan, kita nonton, itu namanya berteman. Kalau kita punya berteman, ambil yang paling sedikit 5 orang. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Kita berteman, kita untuk mengetahui siapa dia. Tentunya it takes time, membutuhkan waktu. Jadi kalau Anda pindah mulai usia 20 tahun, mulai bertahap kita bisa tahu siapa si A, siapa si B, siapa si C, siapa si D, dan seterusnya. Nah, dari 5 orang itu kita akan bisa tahu kalau yang gak bagus, orang yang terlalu overprotect, orang yang cemburu buta, Anda bisa buang. 1 dibuang, tinggal 4. Tentu Anda mulai naik di usia 21, 22. Dari tinggal 4 itu akan selisih tinggal 2. Kalau Anda tinggal 2, Anda tinggal memilih manakah yang terbaik di antara yang baik. Kenapa dikatakan baik? Karena Anda dari bawah, sama-sama berteman, sama-sama belajar, sama-sama jalan, sama-sama makan. Nah, ini yang menariknya. Dan dari kita penyeleksian ini, tiba-tiba akan muncul satu pria yang akan menawarkan Anda, mau gak sih jadi istri gua? Yuk deh kita bina sekarang. Nah, jadi perlu pendekatannya itu tidak perlu memakan waktu yang lama. Karena kita udah tahu siapa dia, udah 5 tahun. Nah, dari 5 tahun penjajakan itu, tinggal waktu sedikit lagi untuk menentukan diakah pilihanku. Maka Anda jangan lupa datang ke premarital counseling. Di sana akan mendapat jawabannya. Karena tidak bisa Anda menyimpan, baik yang pria juga menyimpan, gak bisa. Karena saya akan membongkar masing-masing ke arah manakah pribadinya masing-masing, cocokkah untuk dilanjutkan. Nah, bila itu sudah dapat, maka Anda bisa ambil menjadi pasangan hidup. Perselingkuhan hal-hal yang biasa kita tahu, jadi jangan kita menjadi luka karena perselingkuhan. Tapi dengan adanya perselingkuhan, kita jauh lebih bangkit, kita jauh lebih mengenal diri kita sendiri, dan tentunya pasangan kita akan tahu. Jadi pemirsa sekalian, pendengar onlineku yang aku cintain, jangan terlalu lama menangis, tapi Anda harus cepat bangkit untuk mengenal diri Anda dan mencintai diri Anda. Saya rasa Anda sudah dapat satu kesimpulan dari sini. Dan saya bisa tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Jangan lupa, sehat jasmani dan rohani. Bye-bye.